ahli pernah diperiksa oleh penyidik Pernah. kali ya. Ya. Kemudian keberadaan berita acara berapa kali kan itu kan beda Pak. Ya. Pemeriksaannya bisa aja 10 kali cuma BA-nya bikin sekali. Ya. Gimana? Ya, BA-nya untuk masing-masing tersangka perkara tipikor PT Timah ini yang mulia. Untuk masing-masing ya? Ya, masing-masing terdakwa. Yang jelas waktu itu apakah memeriksa untuk diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara? Ya. Untuk terdakwa Nusalina? Iya, yang mulia. Terdakwa Suwito Gunawan? Iya, ada. Terdakwa Robert Indarto? Iya, betul. Ya. Betul. Ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dibuat berita acara pendapat. Betul ya, mulia. Kemudian ahli mendatangi setiap halaman. Iya, di Parot. Ya, di Parot. Iya. Kemudian di akhirnya dengan tanda tangan. Betul. Ya, sebelumnya dibaca dulu. Iya, ya, mulia. Selain berita acara pendapat ini ya, berita acara pemeriksaan ini ahli ya. Iya. Apakah ahli dalam melakukan tadi tugasnya yang diperintah oleh penyidik kemudian membuat laporan? Iya, ada yang mulia. Di samping ini ada laporan juga ya. Ada. Ya. Jadi waktu itu diminta untuk menghitung mengenai kerugian bukan perekonomian ya. Bukan yang mulia. Kerugian keuangan negara. Betul ya, mulia. Kemudian disebutkan waktu itu untuk benar untuk perkara tiga terdakwa ini. Iya, salah satunya ya. Karena terdakwa banyak. Salah tiganya di. Iya. Kalau nggak salah ada 20 sekian. Iya, 20. Yang kita sidangkan sekarang 18. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Kan banyak kok. Banyak. Salah tiganya ini. Iya. Kemudian waktu itu ahli ya, apakah mendapatkan informasi awal dari penyidik atau bahan apa yang diberikan kepada ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara? Iya, ada dokumen-dokumen dan keterangan dari pihak penyidik dan juga ada keterangan saksi dan juga keterangan beberapa ahli yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara ini. Oke ya, untuk yang keterangan ahli tadi itu ya, apakah ahli membaca dari berita dan pemeriksaan ahli itu atau ya. adakah juga sama seperti saudara di samping benar membuat berita acara pemeriksaan kemudian membuat laporan yang tadi ahli Pak? Apakah sama juga? Yang mulia. Jadi dalam perkara ini juga kami selain menerima dari penyidik juga ada beberapa pihak yang kita lakukan klarifikasi yang mulia. Ada Bapak dengan klarifikasi juga ya? Iya, ada. Samping tadi ada berita acara. Betul. Kemudian tadi akhirnya mendapatkan ini, saudara melakukan penghitungan. Betul ya mulia. Dengan tim. Pak, bagaimana cara penghitungannya? Baik. Perkara ini. Jadi ini, apakah informasi dari kejaksaan ya, dari penyidik kejaksaan agung itu ada informasi awal bahwa diduga, dan ini kan diduga Pak. Betul. Apakah ada dugaan bahwa ada kerugian keuangan negara Pak? Iya, pada saat itu ada permintaan penyidik untuk meminta BPKP menghitung kerugian keuangan negara. Itu ya. Yang dijelaskan oleh penyidik waktu itu dalam bidang apa Pak kerugian keuangan negara? Iya, kerugiannya atas selain dari perkara kerugian keuangan negara juga diajukan juga tentang kerugian keuangan negara dari kerusakan lingkungan. Itu ya. Dari usaha apa? Dari kegiatan apa? Dari usaha tambang timah ilegal. Itu, Pak, ya. Ya. Jadi juga tadi itu ya. Ya. Untuk menghitung, ya ada dugaan kerugian keuangan negara dan kerusakan lingkungan. Iya, betul. Ya. Dari usaha penambangan. Iya. Antara siapa Pak yang diduga? Ada beberapa pihak ya. Ada di sini yang terkait itu PT Timah, kemudian smelter, kemudian juga ada pihak CPCP dan juga ada para penambang ilegal yang berada di lokasi. Jadi ada beberapa ini unsur ya? Iya. PT Timah, kemudian smelter, kemudian penambang. Iya. Terus ada CPCP. Betul. Jadi ada 4 ya sebenarnya. Iya. Kemudian bahan ya. Pada akhirnya ahli kan menemukannya. Betul. Menemukan mengenai besarannya, ya. Angka. Betul. Kerugian negara dan kerugian lingkungan. Betul. Kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan ya. Iya. Terus ahli bagaimana untuk menghitung tadi? Bahannya apa? Iya. Yang menjadi dasar untuk penghitungan apa? Apakah ada laporan dari ahli yang lain? Betul ya mulia, ada laporan ahli yang lain dan ahlinya tidak cukup satu ya mulia yang menguatkan kami bahwa memang kerugian negara terutama dari unsur kerugian keuangan
kerugian keuangan negara dari unsur lingkungan itu masuk dalam lingkup kerugian keuangan negara yang mulia. Itu ya. Ya. Jadi yang utama ya, apakah bisa dibilang ada yang ahli yang utama atau semua ahli itu sama kedudukannya? Kalau dari sudut pandang ahli, sebagai ahli yang diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara. Bagi kami sama yang mulia, Sama karena ya? memang sesuai dengan kompetensi masing-masing ahli. Ya. Ya. Jadi begini. Jadi sekarang tadi kan ahli menerangkan ya bahwa ini dalam kegiatan penambangan. Ya. Timah, ya, antara PT Timah dengan tadi itu smelter, kemudian menambangnya. Terus tadi itu yang menjadi dasar pertama ahli untuk menghitung itu ahli yang mana? Hampir terkait semua yang mulia. Ada ahli hukumnya, ada Atau gini, ahli kemudian secara kronologis ya, yang dinilai pertama yang mana? Dari ahli-ahli tadi itu beberapa ahli, kemudian dari beberapa saksi, terus beberapa orang yang kemudian dikonfirmasi ya. Itu yang kronologisnya yang pertama ahli lakukan siapa dulu? Yang pertama kami yakinkan pada saat ekspos apakah ini masuk dalam lingkup keuangan negara. Nah kemudian setelah masuk dalam lingkup keuangan negara, terus juga kami diskusi kembali dalam ekspos yang mulia. Apakah PT Timah itu masuk lingkup keuangan negara? Karena perkara yang lalu yang pernah kami tangani juga yang mulia, itu kalau boleh kami sampaikan. Pada saat kami menangani kasus perkara di Bangka Belitung, putusannya adalah PT Timah tidak termasuk lingkup keuangan negara. Makanya pada saat itu, pada saat ekspos, kami minta pada penyidik untuk dapat menyediakan ahli yang bisa meyakinkan kami bahwa PT Timah itu adalah BUMN dan masuk dalam lingkup keuangan negara. Itu ya. Oke, jadi kita ke situ dulu ya. Ya. Pertama bahwa ahli hukum, ahli yang menguatkannya. Ya. Karena di sisi lain ada perkara seperti itu ternyata tidak terpenuhi ya. Iya betul ya. Jadi sekarang gini, saudara waktu itu apa menguji bahwa PT Timah itu apa sih? Apakah perusahaan atau anak perusahaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan data yang kami peroleh yang mulia, PT Timah itu termasuk dalam BUMN dari instansi yang kami peroleh datanya. Kemudian di PT Timah itu termasuk ada juga saham yang namanya saham Wiwarna. Nah kalau dari keterangan dari ahli yang kami peroleh, itu bahwa itulah yang menandakan bahwa itu masuk dalam lingkup BUMN penguasaan negara itu ya. Itu ya. Ya. Jadi saudara akhirnya yakin, ya? Ya. Apakah itu saja yang membuat saudara yakin bahwa bahwa PT Timah itu adalah BUMN? Itu satu yang mulia yang BUMN. Yang kedua terkait. Maksudnya tadi dulu, apakah kemudian apabila tindakan dilakukan ya ada fraud di situ ya? Iya yang mulia. Fraud hukum. Ya. Apakah termasuk itu kerugian keuangan negara? Iya yang itu ya. Betul. Jadi mengujinya seperti itu. Iya. Ya. Akhirnya saudara yakin bahwa BUMN adalah PT Timah adalah BUMN dan masuk dalam lingkup keuangan negara. negara. Ya. Kemudian mengenai tadi itu dan awalnya tadi kan menguji itu artinya. Iya. Selanjutnya setelah yakin ya Baik. bahwa ruang lingkup keuangan PT Timah adalah ruang lingkup keuangan negara. Ya. Kemudian apa selanjutnya? Yang kedua adalah ini kan ada beberapa kerjasama yang mulia. Ya. Ada kerjasama smelter, kerjasama pembelian biji timah. Pertanyaannya, memang tidak bolehkah perusahaan itu ada hitam putihnya kan yang mulia? Karena pada saat itu kami tahu kami terbatas masalah hukum, tapi disampaikan bahwa setiap perjanjian adalah undang-undang bagi para pengikat janji tadi. Nah pertanyaannya, apakah itu termasuk juga suatu pelanggaran dari sisi hukum? Kami nanya, karena di situ memang ada dokumen-dokumen yang digunakan yang mulia, yang memang kalau kami melihat sebagai seorang auditor, penggunaan dokumen yang tidak benar ya. Itu ya. Ya. Jadi intinya bahwa PT Timah berhak ya untuk melakukan kerjasama. Bisa saja. Ya. Ya. Dibolehkan ya. Boleh. Jadi ada normanya kan di situ dibolehkan. Ya. Asalkan bagaimana? Terpenuhi semua. Tidak ada fraud di situ. Kalau di fakta yang kami peroleh dari BAP yang mulia, bahwa perjanjian itu ada klausa sebab yang halal salah satunya. Ada 4 apa? Ya ada 4. Pasal 1320.
Iya, kita undang-undang perdata. iya, Misalnya perjanjian tentunya. iya, Kemudian perjanjian menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. betul. Tapi harus terpenuhi, Pak. Iya. Ya, termasuk tadi itu kausa yang halal. Iya. Ya, seperti itu ya. Betul. Jadi PT Timah itu boleh ya, Iya. untuk melakukan kerjasama. Betul. Yang jelas orientasinya apa? Kalau PT Timah ini orientasi untuk kerjasama tadi apa? Ada yang keuntungan yang mulia. Ada keuntungan ya. Iya. Jadi profitnya adalah profit oriented kan, orientasinya. Iya. Ke keuntungan. Iya. Ya. Terus kemudian apa yang ahli lakukan? Apakah ahli tadi melakukan bahwa dari dokumen-dokumen tadi ya, kemudian dihubungkan ya. Sekarang tadi kan ini adalah BUMN. Ya. Masuk ke keuangan negara. Ya. Dalam menjalankan usahanya, ya, PT Timah ini harus berlandaskan peraturan apa saja. Ya, baik yang mulia. Kan seperti itu. Betul. Ya. Berikutnya adalah kami menguji karena ini BUMN yang mulia. Beberapa kasus yang kami tangani terkait BUMN itu jangan sampai kita itu terkecoh bahwa ini adalah kerugian karena bisnis. Maka dalam audit itu kami melihatnya yang mulia. Pada saat kami expose, kami itu sudah menjaga profesional kami melihat apakah ini rugi karena bisnis atau rugi karena fraud. Pertanyaan itu. Nah, pembuktian bagaimana? Tolong dikaji tentang BJR-nya yang mulia. Business Judgment Rule-nya. Nah, biasanya BUMN yang terkena kasus fraud itu BJR-nya tidak terpenuhi yang mulia. Makanya pada saat itu kami minta penyidik untuk memperdalam tentang BJR-nya, Business Judgment Rule-nya. Ya. Kemudian untuk tadi ya menguji yang ini tadi ya, apakah ahli juga mempertimbangkan ya pendapat ahli yang lain? Ya. Ahli Betul. dari mengenai hukum administrasi negara. Betul ya mulia. Kemudian mengenai hukum pidana, terus hukum perdata, sudah semua. Sudah yang mulia. Jadi intinya bagaimana? Intinya intinya ya dari pendapat-pendapat ahli tadi ya, yang tadi ahli sebutkan bahwa tindakan dari PT Timah ini ya, apakah itu sudah memenuhi tadi ya prinsip tadi itu apa bisnis apa? Business Judgment Rule. Apakah sudah dilaksanakan semua? Apakah tidak? Intinya kan seperti itu. Iya. Ya. Kan saudara harus menyimpulkan seperti itu. Iya. Bagaimana? Intinya dari berdasarkan pendapat para ahli tadi, kalau kami auditor menyebutnya terdapat penyimpangan yang mulia. Penyimpangan ya. Ya. Beberapa penyimpangan apa satu penyimpangan? Beberapa yang mulia. Ya. Beberapa ya. Jadi penyimpangan ini menyimpang dari peraturan perundang-undangan ya. Dalam hal ini berupa undang-undang itu sendiri. Ya. Ataukah ada juga peraturan menteri yang disimpangi? Ada yang kan mulia. Seperti itu. Ya. Ahli bisa menyebutkan itu. Kalau undang-undang apa? Undang-undang PT yang mulia. Seperti itu. Terkait dengan Business Judgment Rule, terkait dengan pengelolaan bisnis yang benar, gitu ya. Itu ada beberapa contoh, misalnya kerjasama smelter. Setiap kerjasama itu kan perlu ada kajian. Nah, itu ya. Ini ya mengenai kajian tadi ya. Ya. Apakah ternyata tidak dilakukan? Jadi kan di PT Timah boleh. Ya. Boleh-boleh aja deh ya. Ya. Kalau bekerjasama dengan siapapun. Tetapi untuk kajian tadi sudah dilakukan apa tidak? Kalau dari fakta yang kami peroleh yang mulia, kajian itu kajian yang mungkin tanda kutip dibuat-buat yang mulia. Apa yang backdate itu? Iya, salah satunya backdate. Jadi kegiatan sudah dilakukan, sudah diputuskan. Kemudian dilakukan dengan mundur. Iya. Dan saudara mengecek semua itu untuk dokumen-dokumennya. Ada kami peroleh seperti itu ya. Ya. Kemudian mengenai keharusan untuk melakukan kajian tadi ya, itu diatur di dalam apa? Apakah di dalam undang-undang atau ada di peraturan menteri? Ya, kalau kami melihatnya dari Business Judgment Rule-nya tadi yang mulia, bahwa setiap kebijakan yang dilakukan itu ada kajiannya. Terus kemudian tidak ada konflik of interest. Nah, kalau kami lihat di dalam fakta-fakta yang kami peroleh, itu ada beberapa yang memang menyimpang bagi kami yang menyebabkan terjadinya fraud di dalam perkara ini. Itu ya. Ya. Terus apa lagi? Tadi tidak ada visibility, ya. Tidak ada kajian.
Baik. Terus apalagi penyimpangannya? Baik, kami temukan adanya penggunaan dokumen yang tidak benar ya. Apa itu dokumen apa? Contoh misalnya ada CV-CV yang terafiliasi kepada smelter. Oke ya, dengan smelter ya. Ya. Saudara bisa menyimpulkan itu dari dokumen atau setelah nanya ke saksi-saksi yang saudara perlukan tadi? Ya, jadi kami peroleh dari dokumen dan BAP saksi terkait yang menerangkan, contohnya misalkan si A jadi direktur CV gitu ya, ternyata di dalam BAP-nya beliau menyampaikan saya tidak tahu saya jadi direktur dan sebagainya. Beda kayak dibuat apa? Boneka seperti itu. Iya, kalau bisa dibilang begitu ya. Dalam rangka tadi itu supaya connect ya. Iya. Antara smelter dengan CV tadi. Iya. Benar nggak? Iya betul. Itu ya, afiliasi ya, dugaan seperti itu. Kemudian apa lagi? Baik. Kemudian juga kami melihat adanya terkait dengan kerusakan lingkungan yang mulia. Oh ini kan sudah ke yang Ya. kerugian lingkungan. Iya. Tadi yang tadi yang saudara sebutkan ada dua tadi. Oh iya, ada Ada lagi. visibility kemudian afiliasi itu Baik. terhadap tadi kerugian yang mana? Kerugian keuangan negara? Iya, yang mulia termasuk. Atau dua-duanya tadi juga ke semuanya ke kerugian lingkungan? Jadi dari hasil tambang yang mereka lakukan itu kita hitung sebagai kerugian, dan hasil tambangnya itu diambil dari lahan yang sampai dengan saat ini menimbulkan kerusakan yang mulia. Itu ya. Ya. Kalau yang mengenai kerusakan tadi ya, kerusakan lingkungan. Kemudian ahli yang ke ahli siapa pada waktu itu untuk? Ya. Ke ahli yang mana Pak? Ada ahli pertambangan, ahli lingkungan atau ya. ahli kerusakan tanah waktu itu? Ya, ada dua ya. Sebagai referensi. Baik. Sehingga kemudian ahli berkesimpulan bahwa dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian lingkungan. Baik yang mulia. Terkait dengan kerusakan lingkungan itu kami peroleh data dan keterangan dari Profesor Bambang, Profesor Wasis terkait dengan kerusakan lingkungan. Kemudian juga ada keterangan beberapa ahli yang menyatakan, yang mendukung kami, yang berkesesuaian bahwa kerusakan lingkungan pun menjadi tanggung jawab para pihak yang merusak. Poluter apalah namanya, yang boleh izin saya kurang tahu secara teknis, tapi setiap orang yang merusak maka dia harus bertanggung jawab. Apa ini ya Pak, asas ini pencemar membayar? Ya, pencemar membayar. Kalau merusak ya mengerti. Ya, baik. Kemudian ada asas lagi strict liability ya, dalam hukum lingkungan kan? Ya. Apa itu? Itu termasuk menjadi pertimbangan kami. Jadi dua ahli tadi ya. Jadi Profesor Wasis kemudian Profesor Bambang Heru. Bambang. Ya. Untuk menghitungnya ini ya. Ya, saudara waktu itu melihat mengenai laporan kedua ahli tadi itu. Kami peroleh yang mulia tanggal 17 Januari kurang lebih. Itu ya. Iya. 2 Januari tahun 24. 17 yang mulia. 17 Januari 2024. 24 Ya. Ya. Kemudian begini ya. Saudara ahli apakah waktu itu melihat ya? Yang dilihat bagaimana kemudian angka yang ditemukan oleh ahli lingkungan tadi Pak? Profesor Wasis dan Profesor Bambang Heru ya. Kemudian keluar angka. Ya. Apakah ahli hanya melihat ujungnya saja? Hasilnya saja bahwa telah dihitung mengenai kerusakan lingkungan sekian. Apakah saudara mempelajari prosesnya? Ahli mulai metodenya, kemudian akhirnya keluar angka. Baik ya. Untuk ahli Prof. Bambang Heru dan Wasis. Baik. Pada saat kami terbit surat tugas yang mulia, terbit surat tugas itu sekitar bulan, nanti saya paparan izin yang mulia. Ya. Nanti, nah kemudian itu pada saat kami surat tugas sudah terbit, itu laporan Prof. Bambang sama Prof. Wasis sudah keluar yang mulia, sudah ada angkanya. Nah Jadi makanya. begini, jadi Profesor Bambang dan Wasis itu lebih dulu Ya. dari pendapatnya oleh penyidik. Betul. Ya, setelah itu baru saudara. Ya. Sebagai ahli yang menghitung kerugian keuangan negara. Betul. Seperti itu. Satu lagi yang mulia, adapun yang dilakukan oleh Prof. Bambang dan Prof. Wasis itu adalah bagian dari tindak lanjut pada saat ekspos sebelumnya yang mulia. Jadi pada saat bulan November dimintakan kami audit PKKN, kemudian kami ekspos, kemudian disampaikan Pak ada kerusakan lingkungan. Nah pada saat itu kami minta kepada penyidik harus ada yang menghitung ahlinya siapa, sehingga ketemu bahwa kerusakan lingkungan itu nilainya sekian. Jadi yang dilakukan oleh Prof. Bambang dan Prof. Wasis
berbasis merupakan bagian dari tindak lanjut ekspos yang sebelumnya kami lakukan. Itu ya. Ya. Kemudian angkanya berapa yang dihasilkan tadi dari pendapat kedua ahli tadi itu terhadap kerusakan lingkungan? Ya, lebih dari 271 triliun. Oke ya, 21 ya. Kemudian itu dari sisi ahli kerusakan tanah dan kerusakan lingkungan ya. Iya. Sekarang dari penghitungan ahli kerugian keuangan negara, Iya. akhirnya keluar angka berapa? Keluar angka 300 triliun sekian. Bentar, enggak yang khusus tadi Pak? Yang mana? Kerusakan lingkungan dulu. Oh, kerusakan lingkungan 271 triliun. Ya, ini kok bisa sama gitu? Oh iya, baik. Enggak, kok bisa sama penghitungan dari ahli kerusakan tanah, kerusakan lingkungan dengan ahli yang menghitung kerugian keuangan negara? Ya, kami. Apakah termasuk yang digitnya yang setelah 271 juga sama? Iya. 271 titik berapa gitu? Iya, 271 sekian. Sama yang mulia. Kami mengadop dari hitungan ahli Prof Bambang dan Prof Wasis. Gitu ya? Ya. Ini loh, maksudnya saya kok sama persis gitu loh. Iya, sama yang mulia. Apakah itu, maaf ya Pak ya, oleh ahli penghitungan kerugian negara, keuangan negara, itu ditelan mentah-mentah gitu loh. Ditelan mentah-mentah, jadi penghitungan kerugian dari ahli kerusakan tanah dan lingkungan tadi menjadi kerugian keuangan negara. Ya. Apakah seperti itu metode dari ahli yang menghitung kerugian keuangan negara? Oh, boleh kami jelaskan? Enggak apa-apa ya. Jadi pada saat surat tugas kami terbit, kemudian kami menerima laporan kerusakan lingkungan yang 271 triliun yang mulia. Kemudian kami meminta kepada penyidik sebagai bagian dari pelaksanaan pedoman kami, pedoman penghitungan kerugian keuangan negara, kami melakukan diskusi dengan Prof Bambang dan Prof Wasis difasilitasi oleh penyidik untuk mengetahui bagaimana angka 271 itu timbul. Nah, ada beberapa hal yang kami diskusikan yang mulia. Yang pertama adalah apakah periodenya itu periode kerusakan yang terjadi di tahun 2015 sampai 2022. Itu kami yakinkan dulu. Kenapa? Karena memang perkara ini adalah perkara yang terkait dengan tahun 2015 sampai 2022. Itu periodenya kita samakan dulu ya. Oh berarti sama, oke. Yang kedua adalah kalau kita tahu di Bangka Belitung itu banyak lubang-lubang yang bekas galian tambang. Bahkan lubang zaman Belanda, zaman Jepang pun sudah ada. Nah pertanyaan berikutnya, bagaimana tim yang Prof Bambang itu bisa menghitung kerusakan, tidak apakah termasuk lubang yang di luar yang tadi, yang apakah masuk juga zaman Belanda, zaman Jepang? Ternyata pada saat itu kami memperoleh keyakinan itu tidak termasuk yang mulia. Jadi dari ahli Prof Bambang dan Prof Wasis kami temukan fakta itu. Yang kedua, kami perlu penguatan juga dari penyidik terkait dengan apakah kerusakan lingkungan ini masuk dalam kerugian keuangan negara. Kami pun dapat fakta itu yang mulia, ada beberapa ahli yang mendukung kami dalam rangka yakinkan bahwa angka kerusakan lingkungan itu adalah bagian dari kerugian keuangan negara. Gitu ya? Iya. Karena gini, apakah ahli waktu tadi di samping tadi kan diskusi ya? Iya. Kemudian melihat laporannya. Iya. Apakah ahli yakin bahwa kedua ahli tadi, Profesor Bambang dengan Profesor Wasis, telah menjalankan ya apa yang diminta oleh penyidik untuk menghitung tadi itu Pak, kerugian itu kan ya? Ya. Berdasarkan yang pertama ada regulasinya. Iya. Iya nggak? Iya betul ya. Peraturannya peraturan apa? Kedua ahli tadi melakukan penghitungan tadi. Oh ya, ada dasar penghitungan sih. Apakah ada peraturan Menteri Agama? Ada yang boleh. Permen LH nomor 7 2014. Ya. Jadi ada dasar hukumnya. Ada ya. Kan seperti itu ya. Betul. Kemudian apakah sudah dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuannya? Iya. Dalam hal ini scientific evidence seperti itu. Iya. Apakah sudah dilakukan? Iya. Seingat saya begitu ya, Bang. Dalam hal ini memakai teknologi, ya? Iya, pakai apa namanya? Pakai satelit pakai citra satelit. Citra satelit. Seperti itu.
Iya. Untuk menghitung tadi ya 2015 sampai 2022 ya, seperti itu. Jadi ahli yakin. Yakin ya Pak? Sehingga kemudian angka 271 tadi 271. kemudian diadopsi. Iya, betul ya. Diambil alih oleh ahli penghitungan keuangan negara. Betul ya. Keuangan negara. Seperti itu. Betul ya. Itu ya. Ya. Jadi yang untuk kerusakan lingkungan tadi seperti itu 271. Betul. Kenapa kok enggak 250? Iya. Kok sama persis gitu? Ya. Iya. Enggak apa-apa, ahli jelaskan di persidangan. Karena yang ahli beliau yang mulia. Apakah gini, ahli untuk itu sudah nggak akan mempertimbangkan lagi ya bahwa sudah dihitung oleh ahli pertambangan tadi oleh Profesor Bambang dan Profesor Moses. Apakah seperti itu metode cara penghitungan dari ahli penghitungan kerugian keuangan negara? Betul. Pada saat 271 itu angka keluar yang mulia, kan Prof Bambang nanti itu memaparkan ada yang di kawasan hutan, ada non kawasan hutan. Bahkan beliau bisa menunjukkan DU mana yang terkait. Jadi dengan ada DU ya? Ada DU yang. Jadi dasarnya kedua ahli tadi itu menghitung dari DU. Seingat saya waktu paparan demikian yang mulia. DU ya? Iya. DU yang ada di dalam IUP siapa? PT Timah. PT Timah. Iya. Seperti itu ya. Betul. Dasarnya kan itu Pak. Iya. Kemudian DU ini yang ahli tadi pelajari ya, baik dokumen sama keterangan saksi-saksi tadi ya. itu ya. DU itu dasarnya apa? DU itu ada masuk di dalam SPK ya. Nah, kan itu ya. Ya. SPK siapa yang mengeluarkan? SPK berarti kan surat perintah kerja. Iya, iya. Siapa yang memerintah kerja? Siapa yang memerintah? Yang memerintah PT Timah yang mulia. Kemudian yang diperintah siapa? Ada smelter maupun CPCP yang mulia. Itu ya. Ya. Yang saudara tadi diduga ya. Ya. Ada afiliasi. Ya. Betul. Menurut tadi antara CV dengan smelter kan. Iya. Ya. Betul. Jadi dasarnya seperti itu. Betul. Ya. Itulah. Dalam perkara ini kan angkanya sama persis. 271 perhitungan dari ahli kerusakan tanah dan kerusakan lingkungan ya. Dengan ahli yang menghitung kerugian negara ya. Ya. Apakah secara internasional juga seperti itu ahli? Atau ahli pernah melakukan studi mengenai kerusakan lingkungan mungkin di Afrika sana? Di sana kan banyak penambangan Pak. Ya. Ya, dikuras habis di Afrika itu. Apakah ahli pernah membaca Pak cara penghitungan untuk penambangan di Afrika atau mungkin di Asia Selatan seperti itu? Gimana? Saya tidak ya. Ya, saya tidak ya. Ya. Tetapi dasarnya tadi itu ya, dasarnya peraturan Menteri AHA tadi ya. Ya. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi mengenai penghitungan kerugian lingkungan ya. Ya. Tadi saudara Ali menjelaskan katanya 300. Ada 300 angka yang mana lagi? 300 itu izin yang mulia. Angka 300 itu ada 3 subbagian yang mulia. Yang pertama kerugian keuangan negara atas sewa smelter itu sekitar 2 triliunan sekian. Ya, 2T. Saya izin sekian-sekiannya yang mulia ya, karena nggak detailnya. Nggak apa-apa nanti itu secara detail ya. Dengan JPU ya. Baik. Tetapi ini secara umum coba terangkan kepada kami dulu ya. Jadi ini tadi 300 T ya. Ya. Tadi udah dikurangi 271 ya. Jadi udah ada 20 tinggal 30 lah ya. 30 triliun ya. 29 ya. 29 ya. Sekitar 30 itu kerugian apa? Ya. Yang pertama kerugian keuangan negara untuk sewa smelter ya, sewa smelter swasta. Itu berapa? Sekitar 2 triliunan sekian yang mulia. Ya, kemudian terus kemudian akibat yang kedua adalah kerugian keuangan negara akibat pembelian biji timah ilegal atau pembayaran biji timah ilegal itu sekitar 26 triliun sekian. Ya, masih ada 1 triliun. Itu koma di belakangnya ya. Jadi dua item ini 29,9. Ya, yang tadi 2 koma, ini 26 koma. Iya, iya. Jadi dua item ini ya. Iya. 2 unsur ini yang ini kerugian keuangan negara. Iya, atas yang 2 item yang tadi smelter, yang 29 tadi itu ya. Iya. Jadi sewa smelter dan pembelian biji timah. Betul. Itu ya. Iya. Oke, akhirnya tadi dijumlahkan dengan yang kerugian lingkungan menjadi 300 triliun. 300. Ya. Kemudian saudara bisa mengatakan tadi ada kerugian negara ya. Dan mengenai sewa smelter ada 2 triliun ya. Kenapa ini? Apakah fiktif? Oh, tidak yang mulia. Ya, tidak. Coba dijelaskan di persidangan ini. Di
dalam perhitungan sewa smelter ya Mulia, itu PT Timah telah mengikatkan suatu perjanjian gitu ya, dan telah melakukan pembayaran kepada pihak smelter, ada 5 smelter. Masih ingat nggak Pak 5 smelter ini? Kalau saya ingat Pak, ya, karena saya seminggu sidang 3 kali. ya. Saya harus baca ya Pak. Tanindo, Tinindo, RBT, VIP, SBS. Ya. Benar nggak? Betul ya Pak. Oke deh. Baik. Jadi dari pembayaran smelter itu kurang lebih 3 triliunan sekian yang Mulia. Terus kemudian ternyata pada saat di dalam prosesnya tadi saya sampaikan, itu tidak adanya kajian FS, Feasibility Studies. Kemudian kajian pun dibuat backdate yang Mulia. Nah, kemudian di dalam fakta itu juga kami peroleh, ternyata harga sewa, harga produksi peleburan atas smelter yang ada di PT Timah itu adalah tidak sebesar seperti yang dibayarkan kepada pihak swasta. Intinya bagaimana? Intinya terdapat kemahalan harga di dalam pembayaran smelter. Saudara bisa secara pokoknya ya, secara inti, Ya, berapa sih biaya untuk pengolahannya? Seandainya dilakukan oleh PT Timah sendiri. sekitar 738 miliar ya. Ya, enggak untuk per tonnya Pak. Masih ingat nggak? Atau 1000 US dollar? Ya sekitar 1.000 lah. Kalau 1.000 saya ya? ngomong 1.000 ya. 1000 US dollar, tapi pada saat perjanjian ini berapa? Antara 3.700 sampai 4.000. Itu ya. Tapi dalam pelaksanaannya ada untuk penambahan 225 Itu dolar. untuk apa? Refine ya. Jadi untuk pemurnian lagi. Iya. Ternyata pada sudah disetor ke PT Timah itu belum memenuhi standar. Iya. Sehingga harus apa? Dimurnikan lagi. Sehingga perlu biaya tambahan lagi. 200 dolar. Sekitar 200 dolar per ton. Ya. Kan seperti itu ya. Betul. Oke ya, itu yang tadi itu yang untuk sewa smelter ya. Betul. Kemudian yang untuk pembelian biji timah kenapa? Baik. Ada sekitar 26 triliun. Iya. Jadi izin yang mulia terkait dengan pembelian biji timah itu beberapa ahli maupun saksi mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan itu ilegal ya mulia. Legal. Ya. Kenapa kok ilegal? Ya. Ada keterangan saksi dan ahli bahwa di dalam prosesnya itu apa bahasanya ya? Itu tidak boleh transaksi itu dilakukan atas pembelian biji timah ilegal. Ini apakah tadi itu ya biji timah yang diperoleh yang kemudian dikompensasi lah ya? Ya bahasa Kalau dikompensasi. saya dikompensasi ya. Baik. Kalau memang apa cara umumnya dibeli lah ya. Yang kemudian dibeli oleh PT Timah ya. Ya. Itu biji timahnya diambil oleh yang tadi itu yang diberi kompensasi oleh PT Timah dari IUP PT Timah sendiri. Apakah seperti itu? Iya ya mulia. Itu kan? Iya. Jadi kayak nggak masuk akal. Iya. Apakah seperti itu ahli? Salah satu. Juga pendapat ahli dari ahli apa? BPKP. Iya. Terhadap yang seperti itu apa sih? Indikasi apa? Iya. Kami melihatnya transaksi itu transaksi ilegal ya mulia. Ilegal ya? Iya. Kenapa kok dari IUP sendiri kok dibeli seperti itu? Iya, salah satu pertimbangan. Harusnya bagaimana tindakan PT Timah terhadap seandainya ada penambang yang tidak izin ya? Iya. Yang menambah di IUP-nya punya PT Timah. Seharusnya apa yang harus dilakukan oleh PT Timah? Harusnya ditindak ya. Kan seperti itu ya. Iya. Sudahlah itu menjadi masalah dalam perkara sekarang kita percaya. Iya. Kemudian apalagi? Tadi itu ternyata tambangnya yang biji timahnya ilegal. Iya. Selain itu apalagi? Kami temukan juga adanya CV-CV boneka yang mulia, yang memang dijadikan tempat untuk menampung biji timah legal. Jadi memang mereka mengelabui lah kalau bagi seorang auditor melihat bagaimana pembayaran itu seakan-akan resmi, padahal kan tidak ya mulia. Itu, gini loh. Apakah ahli juga akhirnya menginvestigasi Pak ya? Meneliti apakah ada kaitannya ya? Terutama dalam hal keuangan Ya. antara tadi CV tadi dengan smelter tadi. Maksudnya uang ini apa? Kemudian ngalir ke sini. Ya, sesuai keterangan saksi demikian mulia. Kalau contoh misalnya ada CV yang dibentuk yang katakanlah terafiliasi dengan smelter, ternyata cuma namanya saja dijadikan direktur, tetapi dalam kenyataannya mereka
tidak tahu tentang uang yang masuk, tidak tahu persis bisnis prosesnya, dan uang itu mengalir kepada pihak smelter yang mulia. Itu ya. Ya. Enggak, yang saya tanyakan, apa ahli kemudian meneliti ya bahwa dari orang-orang yang tadi jadikan pengurus dari yang sipil tadi yang terafiliasi ya, bahwa kemudian uang-uang yang tadi katanya masuk dari PT Timah untuk kompensasi ya, Ya. kemudian apakah ahli juga meneliti bahwa uang-uang tadi itu juga akhirnya mengalir ke smelter? Iya, ada yang smelter yang mulia. Apakah seperti itu? Apakah ahli melihat itu? Iya, kami melihatnya dari data pembayaran yang mulia. Itu ya? Ya. Enggak, data pembayaran dari PT Timah ya? Ya. Tadi ya, Ali kan meneliti ya, yang untuk yang sewa smelter ya, itu dibayarkan ke siapa? Yang mana mulia? Yang PT sewa Timah? smelter yang tadi menurut Ali kemahalan. Oh, masuknya ke smelter ya, Ya Pak? itu, ya, Ya. masuk ke rekening smelter. Iya. Tadi Ali menerangkan ada 5. Ya. Tapi saya menjelaskan 5 nama PT tadi smelter ya. Ya. Ali mungkin lupa kan, ya. Kemudian yang untuk biji timah ya, itu uang keluar dari PT Timah itu masuk ke rekening siapa? Kalau dari PT Timah ke CV-nya yang mulia. Yang tadi itu ya, Iya. yang diduga terafiliasi. Iya. Ali meneliti juga. Iya, ada rekening masuk ke CV-nya masing-masing yang mulia. Jadi sehingga ya tadi ya menurut Ali bahwa biji timah tadi itu ilegal ya. Sehingga uang dari PT Timah sebesar sekitar 26 triliun tadi ya. Ya. Berarti itu kerugian. Iya. Kan gitu. Ya. Ya. Menurut Ali kan seperti itu. Betul ya. Jadi akhirnya tadi ditemukan ya yang ahli hitung ya. Yang pertama kerugian lingkungan ya, kerusakan lingkungan itu 271 ya. Iya. Kemudian dari 271 apakah ahli juga mengetahui itu berapa dari beberapa komponen 271 itu? Ada 3 Ada yang mulia. kerusakan lingkungan, ada kerusakan ekologi, kemudian ada recovery ya. Iya, Ada 3. pemulihan. Betul. Biaya pemulihan. Iya. Ali bisa merinci 271 ini untuk 3 komponen ini. Nggak, lihat. harus lihat dokumen yang mulia. Biar dibeda. Karena secara umum kan seperti itu ya. Demikian. Akhirnya 271 dan ada sekitar 29. Iya. Jadi kerugian menurut ahli ya dari BPKP ada kerugian kerusakan lingkungan 271, ada kerugian keuangan negara sekitar 29 sekian. Ya, betul. Jadi dua-duanya hanya dijumlahkan berjumlah 300,003 triliun. triliun. Ya. Terus ada lagi yang ahli terangkan lagi? Sudah yang mulia. Nanti tinggal lihat Cukup persidangan. itu? Cukup ya.